Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurtikayana. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi anak dan remaja pada aspek pribadi dan juga sosial. Oke, yang pertama ada aspek sosial dan pribadi pada anak-anak, yaitu yang pertama mengajarkan anak dengan contoh yang konkret. Nah, misalnya di sini kan saya kan punya adik 4 gitu. Jadi dari kecil ini saya mengajarkan kepada adik-adik saya itu contoh dari bayi. Saya sudah mengajarkan cara menyikat gigi, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan sabunan, terus memakai baju dan sebagainya. Lah, ini supaya anak-anak ini bisa nantinya ketika dia beranjak remaja dan selanjutnya itu mereka bisa mandiri dan juga bisa menerapkan pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan di waktu kecil ini. Kemudian yang kedua selalu memberikan nasihat-nasihat positif. Dimana di sini kan anak-anak ketika masa golden age, dimana anak-anak ini perlu untuk diberikan masukan-masukan yang positif sehingga ketika melakukan sesuatu anak-anak ini bisa tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Kemudian mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya. Lah, anak-anak ini kan emosinya kan dangkal, kadang-kadang nangis, kemudian 5 menit kemudian sudah diam, ketawa-ketawa, main dengan teman-temannya. Lah, ini dari kecil ini kita sudah harus mengajarkan anak-anak kita untuk mengendalikan emosinya supaya ketika mereka berada di dalam masyarakat, terjun di dalam masyarakat nantinya, mereka bisa mengendalikan emosinya sehingga mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya maupun dengan masyarakat. Mengendalikan emosi ini bisa diajarkan dengan cara yaitu memberikan nasihat-nasihat positif tadi, kemudian mengajarkan relaksasi seperti menarik nafas dan sebagainya. Kemudian menerapkan program hadiah dan hukuman. Lah, di sini kan setiap anak itu kan memiliki sifat karakter berbeda-beda sehingga ketika ia melakukan sesuatu, pasti terkadang kita itu bisa menerapkan program hadiah dan hukuman ini. Misalkan ketika anak-anak itu berhasil membantu, berhasil memakai bajunya, sehingga kita bisa menerapkan hadiah di sini, program hadiah. Kita bisa memberinya semacam kado atau entah itu hal-hal yang kecil. Kemudian hukuman, ketika anak-anak ini melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya maupun membahayakan teman-teman di sekitarnya, kita bisa memberikan hukuman ini. Kemudian mengawasi pergaulan anak. Lah, di sini anak-anak itu kan memang suka untuk bermain dan sangat aktif sekali, tidak mempunyai rasa capek sama sekali sehingga anak-anak itu suka untuk bermain. Jadi di sini kita harus mengawasi pergaulan anak, apakah pergaulan itu baik untuk dia atau tidak, karena itu akan berdampak juga pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kemudian mengawasi teknologi atau tontonan anak. Lah, di zaman sekarang ini perkembangan iptek itu sangat pesat sehingga perlu adanya pengawasan terhadap tontonan maupun teknologi yang dipakai oleh anak, karena tontonan-tontonan sekarang ini itu kurang bermanfaat ataupun malah mengganggu perkembangan anak, sehingga kita harus mengawasi tontonan apa saja yang dilihat oleh anak-anak maupun ketika anak-anak itu memegang HP-nya.
Kemudian yang kedua ada pada remaja. Aspek sosial dan pribadi pada remaja ini, yang pertama ada model perintah. Lah, di masa remaja ini kan sudah waktu anak-anak kita sudah menerapkan hal-hal yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Lah, di sini hanya perlu penguatan saja atau pendisiplinan. Jadi di sini kita bisa menerapkan model perintah. Ketika masa kecilnya itu sudah pernah meletakkan sesuatu pada tempatnya, lah di sini tuh diperkuat dengan menegur. Misalkan kalau habis memakai baju itu kalau udah kotor ditaruh di tempat yang kotor, kalau masih dipakai lagi digantung dan sebagainya. Kemudian ada model permintaan. Model permintaan di sini kita bisa mengajak para remaja itu untuk melakukan hal-hal yang nantinya itu bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada model saran. Lah di sini itu kita pada fase remaja ini kan biasanya kan anak-anak itu mulai bandel dan sebagainya gitu kan. Jadi pada masa pubertas ini kan secara fisik maupun psikis remaja itu kan sangat fluktuatif, sehingga kita bisa menasihati mereka dan juga menganjurkan hal-hal yang sekiranya itu membantu para remaja ini untuk mengendalikan emosi-emosi yang labil tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.